Hai, baik lagi bersama gue Regina di Reaction. Oke, sekarang kita mau lanjutin nonton Dr. Stone yang season 1, episode ke-15 sama 16. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget dari kalian kalau misalkan ada yang mau rekomendasi, anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, jadi kemarin itu akhirnya yang kerajaan sains nguasain desa itu. Jadi kayak si Senku itu jadi pemimpinnya. Dan ternyata nama desa itu sama kayak namanya Senku, yaitu desa Ishigami. Namanya Senku kan Senku Ishigami. Sebenarnya gue masih nggak tahu hubungannya Senku sama desa ini tuh apa. Jadi gue berharap semoga di episode ini kita bakal dikasih tahu kenapa nama desa itu pakai namanya si keluarganya Senku, sama apa hubungannya sama si Senku. Oke, jadi langsung aja kita tonton Dr. Stone yang season 1 episode ke-16. Let's play. Tuh kan, dia udah dianggap jadi kepala desa. Tuh, apa hubungannya Senku sama desa ini? Terus kenapa si cewek itu tahu nama lengkapnya Senku? Apa misterinya? Kenapa? Ya, sama gue juga nggak ngerti. Apa pendeta wanita sebelumnya kenal sama si Senku? Apa yang diceritain? Hah? Sumpah, gue masih nggak ngerti kenapa si Senku bisa dijadiin cerita legenda sama desanya itu. Berarti si Senku ini kayak udah diramal di masa depan gak sih? Ya gak sih? Mungkin karena dia pinter sains kali ya. Makanya dia sampai dijadiin kayak cerita legenda gitu loh. Dia dari TK udah nyari tahu banyak hal banget. Ya kan? Terlalu pinter dia ini. Dari kecil udah apa? Keingintahuannya udah tinggi banget gitu loh. Akhirnya diceritain juga kayak masa lalunya Senku gitu loh. Karena selama ini kan kita kayak penasaran gimana si Senku pas masih kecil. Karena sebelumnya kan cuman kayak diceritain sedikit-sedikit doang gitu loh. Gila ya, sumpah ya. Dari kecil dia udah hobi banget neliti gitu loh. Padahal ini profesor kan? Padahal kan orang ini profesor, tapi dia diinin sama si Senku loh. Wah.
Pengen banget dikasih lihat mukanya, soalnya tadi kayak mukanya disensor mulu. Penasaran sama muka profesor ini. それだけです。宇宙船ソユーズ、いよいよ打ち上げです。日本からも一人。Oh, ini dia. お前のことだ。お土産持って帰ってやっからな。待ってろよ。石上君のお母さん。 Kok namanya sama? Apa ini ayahnya Senku ya? Jangan-jangan. Mungkin gak sih kalau profesor yang ini ayahnya Senku? Ishigami Byakuya. Ore no chichioya da. Bentar, kalau ayahnya kan berarti pas dari berapa tahun? Sedangkan kan kejadian ini kayak udah berapa ribu tahun kan? Kenapa desanya masih bisa tetap ada gitu loh? Itu yang bikin gue bingung. Berarti kan bapaknya baru berapa tahun, tapi desa itu udah... Berarti desa itu udah ada bahkan sebelum kejadian yang orang-orang pada berubah jadi batu. Ya nggak sih? Ishigami Byakuya to kochi wa Shamiru da. 私はね、あなたたちとは違うの。私を出迎える Sebagai turis, sumpah mirip banget sama Kohaku, sama Ruri mukanya. Kenapa? Ya kan, apa ini neneknya si Kohaku sama Ruri? Kalau misalkan yang bikin desanya ini si bapaknya Senku, berarti kan desa itu udah ada dari berapa ribu tahun gitu. Dan mungkin ini kayak apa? Nenek buyutnya si Kohaku sama Ruri yang cewek rambut kuning ini. Mirip banget soalnya. Enak banget ya nggak ada gravitasi gitu, jadi bisa sambil ngapung-ngapung. Tapi kenapa desa itu doang yang nggak kena perubahan batu itu ya? Padahal semua manusia berubah jadi batu, tapi mereka nggak ada yang berubah sama sekali. Sambil live load dia. Sambil live nyanyi di luar angkasa. Disiarin di seluruh negara ya. Semoga nanti kita dikasih lihat kayak gimana caranya ayahnya Senku sama yang ini bikin desa Ishigami itu. Dari kecil ya sampai gede, hobi nelitinya tuh benar-benar nggak berubah. Apa dia udah memperkirakan ini ya? Apa dia kayak udah memperkirakan itu loh?
Mungkin dia lagi neliti cuman penelitiannya belum kelar gitu. Terus tiba-tiba udah kejadian yang berubah jadi batu semua gitu. ずっと歌ってきたから。もう毎日毎日ずっと歌ばっか聴いてた。中のいろんな国のいろんな人に聴いてもらいたいって思ってくれたら嬉しい。だよ。 Kayaknya nih orang tidur kan. Kayaknya nih orang tidur bener aja. Lagi serius cerita malah tidur, ngeselin banget. もちろん 食べられたくねえよ。 Gak jelas banget, sumpah. Ada aja yang dimainin. 僕はこの栄養ゼリーで十分だよ。毎食それ。あれ Bikin apa itu? ルール風と通い詰めた超人気店の味だ。来てるんだ。人間楽しみなんかなくたって死にはしない。だろ？本当？私にもちょうだい。地球を Kenapa? Oh, yang proses pembatuan ya? Jadi proses pembantuan itu kejadiannya pas ayahnya Senku lagi di luar angkasa. Iya nggak sih? Oh, gue paham. Makanya kita tuh kayak mikir, NASA もアマチュア無線でも一人も応答しません。さっきの光。 jadi desa Ishigami itu そんな怖い想像。 isinya mungkin dari orang-orang yang ini doang. Bisa lihat kejadiannya kali ya. Ini mereka semua selamat karena mereka lagi di luar angkasa, nggak ada di bumi. Orang-orang ini yang ngediriin si desa Ishigami itu. Ya nggak sih, menurut gue kayak gitu. Mereka semua yang ngedirin desa Ishigami. 連絡を待とうよ。助けてくれるよ。待つっていつまで？地上でなきゃ望めやしないよ。 Iya, masuk akal. おほう、何言ってんの白夜まで。 Masalahnya itu semuanya udah pada berubah jadi batu. 助けを待つ？ちげえだろ。俺たちが助けに行くんだよ。 Iya betul. Betul. Oke, akhirnya yang selama ini jadi tanda tanya buat kita yang nonton, kenapa desa Ishigami ini orang-orangnya nggak ada yang berubah jadi batu? Padahal tuh kayak hampir semua orang di semua negara itu berubah jadi batu, cuma desa itu doang yang enggak. Ternyata tuh desa itu didiriin sama ayahnya Senku sama temen-temennya yang di luar angkasa ini. Menurut gue sih kayak gitu ya. Ini kita belum tahu episode selanjutnya kayak gimana. Harusnya sih di episode selanjutnya bakalan dijelasinnya kayak gitu, bakalan diceritain. Soalnya kan tadi mereka udah rencana buat turun ke bumi kan. Nah, terus juga sebelumnya kan dibilang kalau ayahnya Senku yang ngediriin desa ini kan. Terus juga tadi yang penyanyi dari luar itu mukanya mirip banget sama Kohaku sama Ruri. Jadi gue yakin kalau misalkan mereka semua yang ada di luar angkasa yang enggak kena virus atau radiasi yang berubah jadi batu kayak gitu, gue nggak tahu itu sebenarnya radiasi atau virus atau apa. Mereka berubah jadi batu. Makanya mereka turun ke bumi buat ngedirin desa, mungkin buat ngebangun umat manusia jadi lebih banyak lagi gitu kali ya.
Oke, langsung aja kita tonton. Episode yang ke-17. Let's play. Kalau menurut gue sih ini kayak radiasi gitu ya. Soalnya kan kelihatan kan pas dari luar angkasa itu, kelihatan kayak ada cahaya-cahaya yang langsung ngehantam bumi gitu loh. 元気いっぱいっつうことじゃねえか。悪くねえ。 Udah jadi batu, キャラインスに tapi masih bisa tetap buat mikir loh. そっから赤光線が放 Tuh 射 kan bener radiasi cahaya. Bener berarti itu karena radiasi. 俺じゃねえ。息子の千空がともども助けてやるからな。 Oh, ayahnya emang udah berniat banget ya. Makanya gue ngerti banget kenapa desa Ishigami ini pakai nama Ishigami terus berharap sama si Senku. Naro kepercayaan sama anaknya. Kalau anaknya bakalan bisa bangkit dan bakalan bisa nyelamatin umat manusia yang lainnya. 3人乗りが2機だからね。で、だ。 Kenapa? おじさん、あんたは息子がいるんだろう。 Oh, dia mau nemenin. Sama yang orang cewek itu ya. 60時間。 Dia masih tetap bisa mikir dong si Senku walaupun udah berubah jadi batu. Maksudnya walaupun dia udah berubah tapi tuh kesadarannya masih tetap ada gitu. 最悪のニュースは目標を大幅にずれて転倒姿勢でだが僕らの命はそこまでだ。把握する。今打てる手はそれっきゃね。 Pemikirannya sama ya. 船で助けに行くしかないじゃん。こう助けに行く。無人島でも何でもいい。船がなきゃイカダでも作ろう。俺が Tidak seberapa. 着 Ayahnya Senku juga keren banget ya orangnya. Pemikirannya bagus gitu ayahnya si Senku ini. Lagi begini malah nyanyi. 呼吸を沈めようって。 船内酸素なんて Dateng ya ayahnya Senku. Pakai perahu dong dia. Sendirian ngedayung buat nyelamatin yang lainnya. いい年だろもう。 Iya, ayahnya Senku ini orangnya berani banget ngambil resiko gitu. Terlalu nekat. Yeay! Akhirnya kita bakalan diceritain awal mula adanya si desa Ishigami ini. もしかするとこの島に生き残った。 Ada orang. Udah jadi batu lagi. Hampir semuanya udah jadi batu ya. 巻き集めても Pantesan di desa Ishigami juga ada yang mirip kayak cewek ini ya. Cewek yang rambut coklat ini. Yang cantik itu yang kayak kembar 3 atau apa gitu. 出た最強道具。かっこいい。私食材探してきます。さっきのおじさんのところに畑とかもあったんで。 Tapi tuh anehnya kayak hewan-hewan gak ada yang berubah gitu loh. 3 tahun kemudian. Anaknya siapa lah itu? Padahal orangnya sedikit itu doang. Yang ini anaknya siapa? Now I can say
Karena dia bisa nyanyi jadi kayak menghibur banget sih sebenarnya. なんか悔しくて。ビートルズも全部このまま終わるんだって思ったら。Iya benar. 今でもまだ先空 Percaya banget kalau si Senku ini ngerubah manusia yang udah pada jadi batu ini. たとえ俺らの時代で届く Iya. 国を助け出す Bapaknya keren banget, bapaknya sumpah. 目覚めた時 Wah, の未来に Senku yang bakal ngerubah masa depan ini. Keren banget. Gak diduga banget sumpah kalau desa ini tuh yang ngediriin itu ayahnya. 石になったんだ。そこら中に石像が転がってんだろ。 Manusia asli itu. 6人だけが空の上に1000年越しの子孫ってこと。 Iya, berarti keturunan dari たちはみんな千空の ayahnya Senku. 俺と白夜が血縁ねえから系図上だけな。何してんの主役たち 行きましょうか、宴に。 Terus akhirnya anaknya beneran jadi pemimpin di desa yang didiriin sama ayahnya sendiri dong. Wah, みんなニコニコで楽しんだよ。 pantesan kayak rambutnya mereka ini banyak banget yang blonde gitu. Karena banyak orang asingnya. Bukan orang yang dari Jepang banget gitu loh. あれ小沢 白夜様からのメッセージ。千空さんにだけお伝えすべ。 Karena banyak orang asing jadi keturunannya juga banyak yang rambutnya pirang gitu ya. 子供たちは Banyak yang meninggal teman-temannya ya. Mungkin dari sini kali ya penyakitnya mereka turun-temurun gitu. Penyakitnya jadi turun-temurun sampai ke Ruri loh. Udah berapa ribu tahun sampai nggak bisa disembuhin. 臭い顔なくてどうすんだってさ Soalnya kan kayak bagi mereka penyakit itu sebenarnya bisa sembuh kalau ada obatnya. Cuman kan ini nyari obatnya susah banget. 人類が宇宙に行けてたおかげで僕たちだけでも助かって島でモテてあの日からずっと言いそびれていたことがあるおじさんに Apa dia kalau bilang kalau ramennya itu dia suka? なかったよ Tuh kan, beneran enak. Soalnya dia nggak sempat ngomong kan kalau ramen itu enak. また宇宙でラーメン食える Satelitnya hancur. Udah ada 2 orang aja tuh yang meninggalkan di situ. Tuh kan, udah makin banyak keturunannya. 何？ でも英語で小説はきちいな日本語でいい。百物語最優先鉱石の物語だけは欲しいなもしかしたらいつの日
Ada tertarik sama batu-batuan. 白夜様が望んだ通り、百物語をきっかけの墓地です。これが白夜様たち Jadi banyak banget sih. だとしても白骨一つ残っちゃい。ああ、センク。この物語聞いてるってことはよ。約束通り、俺からの科学土産は。すれば、きっと、もっと楽しい世界が。ゼロから Bayang. 文明を作り上げて。 Langsung keinget ayahnya dia ya. お前なら必ず。俺は Apain dia? に戻っています。とっくに何千年も前にか。俺が暗闇で人。ああ、 Pasti dia sedih. Keinget ayahnya. Walaupun itu bukan ayah kandung, tapi kan dia deket sama ayahnya yang ini kan. てめえの科学土産がなきゃ積んでたとこだ。 Mau dia dikasih apa sih? Dikasih desa Isigami ini maksudnya ya? から伝えないと。ああ、聞かせてもらおうじゃねえか。 Oh iya. Kan dia harus nyari informasi juga. Kan mereka mau nyerang desa ini ya, kalau nggak salah. Ah, keren. Sumpah ini keren banget. Bener-bener di luar ekspektasi gue. Karena gue nggak nyangka kalau misalkan desa ini tuh sengaja dibikin buat tetap ada atau buat tetap bertahan sampai berapa ribu tahun ke depan kayak gitu. Itu tuh maksudnya emang buat nolong Senku. Karena nanti kalau misalkan si Senku bangkit, dia kan pasti butuh orang. Maksudnya biar masih ada manusia yang masih tetap hidup. Makanya desa itu dibikin. Jadi desa itu kayak udah berapa ribu tahun ada. Terus mereka itu kayak nurunin cerita legenda gitu. Kayak ke anak, cucu, cicit, apa. Pokoknya ke bawahnya gitu. Ke turun-temurunannya gitu. Buat ngebantu Senku ngerubah masa depan. Atau kayak nyembuhin orang-orang yang berubah jadi batu kayak gini. Itu beneran keren banget. Gue gak sabar banget buat nonton episode yang selanjutnya. Karena episode yang selanjutnya pasti bakalan seru banget. Apalagi tadi si mentalis itu, dia bilang kalau misalkan Tsukasa itu mau nyerang desa Isigami ini. Jadi pastinya di episode yang berikutnya, kita bakal ngeliat kayak kerajaan Sain sama kerajaan Tsukasa bertarung. Gak sabar banget! Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye!